2025, pajak naik, konflik geopolitik, UMKM bakal megap-megap nggak? Fakta, jumlah UMKM di Indonesia itu 66 juta atau berkontribusi 61% dari PDB nasional. Dengan angka tersebut, ternyata UMKM menyumbang 117 juta atau 97% dari tenaga kerja di Indonesia. Fakta lain juga di tahun 2024, e-commerce itu menyumbang pertumbuhan UMKM di Indonesia. Sejalan data tersebut, dari data APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Indonesia, itu menunjukkan pengguna internet sekarang itu berjumlah 221 juta jiwa atau meningkat 3% dari tahun sebelumnya. Khusus untuk UMKM yang bertransformasi dan mengadopsi internet, itu totalnya 25,5 juta jiwa. Dan itu menunjukkan angka yang sangat tinggi. Tapi ada juga tantangan lain dan masalah yang muncul dihadapi tahun 2025 ini. Angka 25,5 juta tadi itu ternyata hanya menyumbang 14% dari total UMKM yang melek digital. Jadi masih banyak kesenjangan UMKM yang belum melek di digital. Masalah kedua adalah kenaikan PPN menjadi 12%. Walaupun ini diinformasikan oleh Presiden dan Menteri Keuangan bahwa kenaikan 12% itu diberlakukan untuk barang-barang mewah. Sementara barang-barang kebutuhan pokok dan penunjangnya tidak. Tapi kita akan lihat apakah ini akan menyumbang juga kenaikan atau inflasi di barang-barang pada umumnya. Nah, semoga ini tidak terjadi. Masalah kedua adalah masalah geopolitik. Perang Rusia-Ukraina dan konflik di Timur Tengah itu eskalasinya semakin besar. Dan ini akan berdampak secara global. Dampak yang akan timbul atau diantaranya adalah ketidakstabilan ekonomi global, inflasi, dan gangguan rantai pasok. Kalau gangguan rantai pasok ini terjadi, maka akan menyebabkan melonjaknya harga bahan baku. Lalu bagaimana solusi buat para UKM? Di level UKM, kita tetap waspada. Walaupun pemerintah sudah melakukan regulasi untuk mendorong pertumbuhan UMKM Indonesia, tapi kita juga di tahun 2025 harus melakukan beberapa antisipasi konflik global yang menyebabkan inflasi dan kenaikan bahan baku. Ini juga kita harus lakukan langkah-langkah yang strategik. Pertama, efisiensi biaya. Lakukan analisa mendalam terhadap semua pengeluaran, cari alternatif dan negosiasikan ulang kepada seluruh supplier yang ada saat ini. Yang kedua, diversifikasi produk. Tentunya buat produk yang di level stabil. Perluas jenis produk atau layanan untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Kalau kita mampu melakukan itu, ini akan menekan biaya operasional dan sekaligus memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah bergabung dengan komunitas. Bagi yang sudah bergabung dengan komunitas, tingkatkan komunikasi untuk menemukan solusi-solusi bersama. Bagi yang belum, ini harus dilakukan karena dengan komunitas itu bisa berbagi dan mendapatkan ilmu dari sesama anggota. Yang terakhir, jalin dan dapatkan informasi program-program pemerintah. Pemerintah sebenarnya memiliki kepentingan pada UKM karena dengan penyerapan tenaga kerja oleh UKM ini juga membantu pemerintah. Salah satu domain pemerintah adalah mengurangi pengangguran dan menyerap tenaga kerja. Jadi manfaatkan program-program pemerintah yang mendukung UMKM, diantaranya adalah pelatihan, baik mindset, skill set, atau tool set, juga sekaligus pendanaan dan akses pasar. Saya pun sedang belajar.